Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan hasil diskusi mengenai bagian efektivitas dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai untuk mengampu mata kuliah akuntansi keuangan menengah pertama. Kelompok 8 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, Widya Eka Yuliasari, yang kedua, Tarisya Nurul Syafitri, dan yang ketiga, Afif Harimas Putra. Untuk pembahasan pertama yaitu pengertian lindung nilai. Pengertian lindung nilai ditinjau dari komitmen pasti, yaitu perjanjian yang mengikat untuk mempertukarkan sumber daya dalam kuantitas tertentu pada tingkat harga tertentu dan pada tanggal atau tanggal-tanggal tertentu di masa depan. Sedangkan ditinjau dari perakiraan transaksi merupakan transaksi di masa depan yang belum mengikat namun telah diantisipasi. Yang kedua, instrumen lindung nilai. Instrumen lindung nilai yang pertama, deritatif yang telah ditetapkan. Deritatif yang telah ditetapkan untuk tujuan lindung nilai atau aset keuangan non-deritatif atau liabilitas keuangan non-deritatif yang telah ditetapkan untuk tujuan lindung nilai. Hanya untuk lindung nilai atas risiko perubahan nilai tukar mata uang asing yang nilai wajar atau arus kasnya diperkirakan dapat saling hapus dengan perubahan nilai wajar atau arus kas dari item yang dilindungi. Yang kedua yaitu item yang dilindungi nilai. Item yang dilindungi nilai adalah aset, liabilitas, komitmen pasti, perakiraan transaksi yang sangat mungkin terjadi atau investasi neto pada operasi di luar negeri yang menyebabkan entitas menghadapi risiko perubahan nilai wajar atau arus kas masa depan. Ditetapkan sebagai item yang dilindungi nilai. Yang ketiga, efektivitas lindung nilai. Efektivitas lindung nilai adalah sejauh mana perubahan nilai wajar atau arus kas dari item yang dilindungi nilai yang diatribusikan pada risiko yang akan dilindungi nilai dapat saling hapus dengan perubahan nilai wajar atau arus kas dari instrumen lindung nilai. Yang ketiga yaitu karakteristik hedging. Karakteristik hedging yang pertama, tujuan lindung nilai untuk mengurangi risiko. Yang kedua, lindung nilai sempurna yaitu lindung nilai yang secara sempurna efektivitasnya 100%, menghilangkan risiko. Dalam prakteknya, lindung nilai ini jarang terjadi. Yang ketiga, lindung nilai bertujuan untuk mengambil posisi menetralkan risiko, sehingga dilakukan dengan melakukan kontrak dalam posisi lawan. Selanjutnya yaitu jenis lindung nilai. Jenis lindung nilai yang pertama, lindung nilai jual atau short. Memiliki aset dan akan memastikan harga jual aset tersebut akan menghasilkan keuntungan jika PT atau harga aktual pada tanggal kontrak lebih rendah daripada harga kontrak. Misalnya, harga kontrak 12.000 dan realisasinya 11.500. Yang kedua, lindung nilai beli atau long. Memiliki komitmen untuk membeli di masa depan sehingga kontrak lindung nilai dilindungi atau dilakukan untuk memastikan harga beli akan menghasilkan keuntungan jika PT atau harga aktual pada tanggal kontrak lebih tinggi dibandingkan harga kontrak. Misalnya, harga kontrak 12.000 dan realisasinya 12.700. Pengertian lindung nilai akuntansi. Akuntansi lindung nilai di dalam akuntansi keuangan dikenal dengan istilah hedging. Akuntansi lindung nilai menurut Epstein dan Jermakowicz adalah penggunaan instrumen derivatif atau instrumen keuangan lainnya untuk melindungi perusahaan dari risiko terkait perubahan nilai wajar atau fair value aset atau liabilitas yang diperkirakan akan mempengaruhi laporan laba rugi yang dilaporkan perusahaan. Lindung nilai untuk tujuan akuntansi yaitu mendesain satu atau lebih instrumen lindung nilai sehingga perubahan nilai wajarnya saling meniadakan.
baik seluruh atau sebagian dengan perubahan nilai wajar dari item yang dilindungi. Lindung nilai akuntansi mengakui pengaruh laba atau rugi dari perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai dengan item yang dilindung nilai. Jika tidak diterapkan, kemungkinan mismatch antara keuntungan atau kerugian instrumen head dengan keuntungan atau kerugian head item dapat terjadi. Derivatif dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai sepanjang memenuhi ketentuan dalam standar, kecuali untuk sejumlah opsi yang diterbitkan. Instrumen lindung nilai. Pada umumnya, terdapat satu ukuran nilai wajar untuk instrumen lindung nilai secara keseluruhan, dan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam nilai wajarnya saling terkait. Namun, untuk tujuan akuntansi lindung nilai, hanya instrumen yang melibatkan pihak eksternal. Satu instrumen lindung nilai dapat ditetapkan sebagai lindung nilai atas lebih dari satu jenis resiko sepanjang 1. Resiko yang dilindung nilai dapat diidentifikasi secara jelas. 2. Dimungkinkan untuk memastikan bahwa terdapat penetapan yang spesifik dari instrumen lindung nilai dan posisi resiko yang berbeda. Kemudian yang ketiga, keefektifan dari lindung nilai dapat dibuktikan. Item yang dilindung nilai dapat berupa 1. Aset atau liabilitas yang diakui. 2. Komitmen pasti yang belum diakui. 3. Perakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi atau highly probable. 4. Investasi neto pada operasi di luar negeri. Item yang dilindung nilai dapat berupa individual item, sekelompok, atau bagian dari portfolio. Untuk tujuan akuntansi lindung nilai, hanya transaksi yang kemungkinan besar terjadi yang melibatkan pihak eksternal. Ada 3 ketentuan untuk penetapan item yang dilindung nilai, yaitu 1. Jika item yang dilindung nilai merupakan aset non-keuangan atau liabilitas non-keuangan, maka item tersebut ditetapkan sebagai item yang dilindung nilai, yaitu terhadap resiko perubahan nilai tukar atau untuk keseluruhan nilainya terhadap seluruh resiko. Karena adanya kesulitan untuk memisahkan dan mengukur secara tepat bagian atas perubahan arus kas atau nilai wajar yang disebabkan oleh resiko spesifik selain dari resiko perubahan nilai tukar. Yang kedua, yaitu aset atau liabilitas yang serupa dijumlahkan dan dilindung nilai sebagai sebuah kelompok hanya jika secara individual aset atau liabilitas dalam kelompok tersebut memiliki eksposur resiko yang ditetapkan sebagai resiko yang dilindung nilai. Yang ketiga, yaitu entitas menilai efektivitas lindung nilai dengan membandingkan perubahan nilai wajar atau perubahan arus kas atas instrumen lindung nilai atau kelompok instrumen serupa yang melindung nilai dengan item yang dilindung nilai atau kelompok item serupa yang dilindung nilai. Selanjutnya yaitu kualifikasi akuntansi lindung nilai. Kualifikasi akuntansi lindung nilai ada 5, yaitu 1. Pada saat dimulainya lindung nilai, terdapat penetapan dan pendokumentasian formal atas hubungan lindung nilai dan tujuan manajemen resiko entitas, serta strategi pelaksanaan lindung nilai. 2. Lindung nilai diharapkan akan sangat efektif dalam rangka saling hapus atas perubahan nilai wajar atau perubahan arus kas. 3. Untuk lindung nilai atas arus kas, suatu perakiraan transaksi yang merupakan subjek dari suatu lindung nilai harus bersifat kemungkinan besar terjadi dan
terdapat eksposur perubahan arus gas yang dapat mempengaruhi laporan laba rugi. Yang keempat, efektivitas lindung nilai dapat diukur secara andal. 5. Lindung nilai dinilai secara berkesinambungan dan ditentukan bahwa efektivitasnya sangat tinggi sepanjang periode pelaporan keuangan di mana lindung nilai tersebut ditetapkan. Jenis lindung nilai atas arus kas. Lindung nilai atas arus kas yaitu suatu lindung nilai terhadap eksposur variabilitas arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan aset atau kewajiban yang telah diakui. Misalnya, seluruh atau sebagian pembayaran bunga di masa depan atas utang dengan suku bunga variabel, atau yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan perakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi, dan dapat mempengaruhi laporan laba rugi. Pencatatan lindung nilai atas arus kas. Bagian dari keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai yang ditetapkan sebagai lindung nilai yang efektif diakui dalam pendapatan komprehensif lain. Bagian yang tidak efektif atas keuntungan atau kerugian dari instrumen lindung nilai diakui dalam laba rugi. Contoh lindung nilai atas arus kas. Yang pertama, lindung nilai terhadap risiko mata uang asing yang terkait komitmen kontraktual yang belum diakui yang dimiliki oleh sebuah perusahaan penerbangan untuk membeli pesawat terbang pada harga yang telah ditetapkan dalam mata uang asing. Lalu yang kedua, lindung nilai terhadap perubahan harga BBM yang terkait dengan komitmen kontraktual yang belum diakui yang dimiliki oleh perusahaan listrik untuk membeli BBM pada harga yang telah ditetapkan dalam mata uang dalam negeri. Lalu yang ketiga, penggunaan swap untuk mengubah utang dengan suku bunga mengambang menjadi utang dengan suku bunga tetap, yaitu lindung nilai atas transaksi di masa depan di mana arus kas masa depan dilindungi nilai berasal dari pembayaran bunga di masa depan. PSAK 55 lindung nilai atas arus kas. Bagian dari keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai yang ditetapkan sebagai lindung nilai yang efektif harus diakui secara langsung dalam pendapatan komprehensif lain. Bagian yang tidak efektif atas keuntungan atau kerugian dari instrumen lindung nilai harus dilaporkan. Bagian efektif dari keuntungan atau kerugian yang timbul dari instrumen lindung nilai yang dicatat secara langsung ke ekuitas akan dipulihkan ketika perakiraan transaksi terjadi, dan akan diakui bergantung pada apakah perakiraan transaksi tersebut akan mengakibatkan pengakuan aset atau liabilitas keuangan atau aset atau liabilitas non keuangan sebagai berikut. Nomor 1, jika perakiraan transaksi kemudian menimbulkan pengakuan suatu aset keuangan atau liabilitas keuangan, maka metode daur ulang atau recycling method yang digunakan. Yang kedua, jika perakiraan transaksi kemudian menimbulkan aset non keuangan atau liabilitas non keuangan, maka baik metode daur ulang maupun penyesuaian dasar dapat digunakan. Metode yang diterapkan harus diungkapkan dan digunakan secara konsisten. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.